teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai panca indera dan fungsinya. Sebelum itu, saya akan memberitahukan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu satu, peserta didik mampu menyebutkan apa saja yang termasuk panca indera manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali bentuk dari panca indera manusia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi dari panca indera manusia. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan bertanya dulu kepada teman-teman. Nah, berapa di antara kalian suka bermain sepak bola? Atau apakah beberapa di antara kalian suka melihat warna-warni indahnya bunga? Jika kalian suka bermain bola, tubuh bagian manakah yang kalian gunakan? Benar, kita menggunakan kaki untuk berlari dan menendang bola. Dan tahukah kamu, salah satu fungsi kulit yang ada di kaki kita adalah untuk membantu kita merasakan sentuhan terhadap bola. Jika kalian suka melihat warna-warni indahnya bola di kebun, tubuh bagian manakah yang kalian gunakan untuk melihat bola? Benar, kita menggunakan mata kita untuk melihat keindahan bunga kebun. Kita tahu beberapa fungsi dari tubuh kita. Tapi tahukah kalian, kalau kita membahas anggota tubuh kita juga akan tahu tentang panca indera. Jadi, apa itu panca indera? Panca indera adalah alat indera yang membantu kita merasakan dunia di sekitar kita. Dengan bantuan panca indera, kita dapat mengeksplorasi dan memahami lingkungan di sekitar kita dengan baik. Lalu, apa saja organ tubuh yang termasuk panca indera? Yang pertama itu mata atau indera penglihatan, lidah, indera perasa, telinga, indera pendengaran, kulit, indera peraba, hidung, indera penciuman. Kita akan belajar mengenai bagian tubuh yang berfungsi sebagai panca indera beserta bagaimana cara kerjanya. Indera penglihatan. Indera penglihatan merupakan salah satu komponen penting dari panca indera. Mata adalah organ utama yang terlibat dalam proses penglihatan. Sel-sel cahaya di retina yang dikenal sebagai batang dan kerucut bekerja sama untuk menangkap informasi visual. Cara kerja indera penglihatan dengan kamera, pupil bagian hitam di tengah mata seperti lubang pada kamera yang mengatur seberapa banyak cahaya masuk. Lensa mata yang ada di dalam mata membantu memfokuskan cahaya ke bagian belakang mata yang disebut retina. Retina berisi sel-sel khusus yang merespon cahaya dan mengirimkan pesan ke otak dengan bantuan mata. Kita dapat melihat warna, bentuk, dan ukuran benda di sekitar kita. Yang kedua, indera penciuman. Indera penciuman adalah indera yang seringkali diabaikan tetapi memainkan peran kunci dalam pengalaman kita. Hidung kita memiliki reseptor penciuman yang peka terhadap berbagai aroma. Selama segmen ini, kita akan melihat bagaimana organ penciuman termasuk mukosa hidung. Nah, selanjutnya cara kerja indera penciuman. Cara kerja hidung ini mirip dengan detektor bau. Hidung memiliki sel-sel khusus di dalamnya yang dapat merespon berbagai bau. Ketika kita menghirup udara melalui hidung, sel-sel ini mengirimkan sinyal ke otak, dan otak kita dapat mengenali bau tersebut. Dengan bantuan hidung, kita dapat menikmati aroma makanan, bunga, dan berbagai bau lainnya di sekitar kita. Nah, yang ketiga, indera pendengaran. Telinga kita memiliki struktur yang kompleks, termasuk koklea, dalam telinga, dan tulang pendengaran. Semua ini bekerja sama untuk mentransformasi gelombang suara menjadi sinyal yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Selanjutnya, cara kerja indera pendengaran. Telinga adalah panca indera yang membantu kita mendengar suara di sekitar kita. Cara kerja telinga mirip dengan mikrofon. Telinga memiliki 3 bagian utama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kuping luar menangkap suara dan membawanya ke dalam telinga tengah, di mana suara dapat diubah menjadi getaran. Getaran ini kemudian dikirim ke telinga dalam yang berisi koklea, sebuah bagian yang mengubah getaran menjadi sinyal. Yang keempat, indera perasa. Indera perasa memungkinkan kita menikmati makanan dan minuman dengan cara yang unik. Lidah dan selera bekerja sama untuk mendeteksi rasa, membedakan antara makanan. Selanjutnya, cara kerja indera perasa. Lidah adalah panca indera yang membantu kita merasakan rasa makanan.
Lidah memiliki ribuan papila rasa, yaitu bulu-bulu kecil yang merespon rasa. Ketika kita makan atau minum, papila rasa di lidah kita mengirimkan pesan ke otak tentang rasa makanan atau minuman tersebut. Dengan bantuan lidah, kita dapat merasakan berbagai rasa seperti manis, asam, asin, dan pahit. Selanjutnya, indera peraba. Indera peraba memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan dan tekanan pada kulit dan organ tubuh lainnya. Sel-sel saraf peraba tersebar di seluruh tubuh, memberikan kita gambaran yang jelas tentang dunia fisik di sekitar kita. Selanjutnya, cara kerja indera peraba. Kulit adalah panca indera yang melapisi seluruh tubuh kita. Kulit melindungi tubuh dari benda-benda asing dan membantu kita merasakan sentuhan. Kulit juga membantu menjaga suhu tubuh kita agar tetap nyaman. Ketika kita meraba atau tersentuh, kulit mengirimkan pesan ke otak untuk memberitahu kita tentang suhu, tekanan, dan sentuhan. Jadi, kulit berperan penting dalam melindungi dan membantu kita merasakan dunia di sekitar kita. Apakah ada pertanyaan? Apakah sampai di sini kalian jelas? Atau adakah pertanyaan? Jika kalian sudah jelas, ayo kita lanjutkan dengan bermain tebak-tebakan. Aku adalah bagian tubuh manusia. Setiap hari aku digunakan. Kamu mau makan bakso, kamu mau makan ayam goreng, rasanya terasa enak karena aku. Aku ada di dalam mulutmu. Aku membuat rasa bisa terasa di dalam mulutmu. Pahit, asam, manis, semuanya terasa. Bagian tubuh apakah aku? Aku adalah bagian tubuh manusia. Ketika dicubit, aku terasa sakit. Jika jatuh, aku bisa saja berdarah dan perih. Aku adalah bagian tubuh yang menghasilkan dan mengeluarkan keringat. Bagian tubuh manakah aku? Aku adalah bagian tubuh manusia. Dari jauh, aku bisa mendengar orang lain berjalan ke arah. Aku adalah bagian tubuh yang menempel di sebelah kiri dan kanan kepalamu. Bagian tubuh apakah aku? Saat kalian pergi ke warung makan, kalian melihat ibu yang memasak. Bau masakannya sangatlah lezat, sehingga kalian menjadi lapar. Aku adalah organ tubuh yang bisa membuat kalian bisa membau rasa enak ini. Organ tubuh apakah aku?